jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Nyai Hajah Fadilatul Ulfa, yang saya hormati pengurus PC Fatayat NU Trenggalek, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU se-Trenggalek. Alhamdulillah wa syukurillah, saya ucapkan terima kasih banyak dumateng Bu Nyai Ulfa dan sahabat semuanya, karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk diseminasi tentang strategi dakwah Rasulullah. Namun sebelum kita ke materi, kita akan kontra belajar nggih, supaya materi bisa tersampaikan dengan baik. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena posisinya sama-sama masih belajar nggih. Royo sinau saya belajar. Nanti kalau ada kesalahan, ada hal yang kurang pas, mohon dibenahi. Ngoten nggih? Oke, sahabat. Kontra belajar kita. Yang pertama, luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Apa yang panjenengan niatkan, itulah yang akan panjenengan dapat. Hari ini panjenengan jauh-jauh dari rumah datang ke sini, duduk manis, kemudian berdoa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Apa yang jenengan dapatkan? Tidur, dapatnya mimpi. Jadi tergantung dengan niat panjenengan. Tapi ketika panjenengan hadir di sini, diniati tholabul ilmi, fa insyaallah panjenengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Allahumma amin. Jadi ditoto niate, ojo sampai salah niat. Itu yang pertama, luruskan niat. Yang kedua, HP di silent. Ada yang ngasih HP? Semua. Jadi semua HP silakan di silent, dimatikan ya enggak apa-apa. Kalau ada yang malas nyalain HP, ada yang malas mematikan HP, diinfakno ya oleh. Saya siap menerima infak HP. Ada yang mau infakkan HP-nya? Boten, berarti siap untuk di silent. Terima kasih. Yang ketiga, aktif. Aktif di sini sahabat. Ketika saya bertanya, panjenengan harus menjawab. Dan ketika saya bicara, panjenengan diam mendengarkan. Kalau saya bicara terus panjenengan ngobrol dewe, ngapunten, maka saya akan diam. Kenapa? Karena saya itu orangnya nggak enakan. Kok nggak enakan? Lah jenengan ngobrol, kula ngomong, kula gawe mic, kira-kira suaranya banter sapa? Banter kula. Berhubung suaranya luwih banter, makanya lebih baik saya diam supaya mboten ganggu obrolan panjenengan. Kalau ada yang ngobrol saya diam. Ngoten nggih? Dan nanti kalau ada yang ngantuk sahabat, saya akan bilang hai. Kalau saya bilang hai, panjenengan jawab hello. Kalau saya bilang hai, panjenengan jawab halo. Kalau saya bilang halo, panjenengan jawabnya hai. Oke? Paham nggih? Kita coba. Hai. Halo. Halo. Hai. Hehe, halo. Halo, halo. Terima kasih, paham. Selanjutnya, bahagia. Semua yang ada di forum sini harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena ketika kita bahagia sahabat, maka energi positif akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau tubuh kita dimasuki energi positif, dipenuhi energi positif, maka kita akan mudah menyerap ilmu.
Jadi saya mohon semuanya wajahnya jangan seperti kanebo kering. Ya apa wajah kanebo kering? Nek badi perus kan wajah piye? Metutut, mecucut. Nah, kanebo biar fresh itu diapakan? Disiram pakai air. Saya rasa di sini nggak ada yang perlu disiram pakai air karena sudah tampak fresh, tampak semangat gitu. Dan mudah-mudahan nanti semangatnya sampai di akhir materi. Nonton ya sahabat. Dan menurut penelitian sahabat, ketika kita bahagia itu bisa mengaktifkan hormon endorfin yang ada di dalam tubuh kita. Di sini letak hormon endorfin. Dan ketika kita bahagia sahabat, itu bisa mengaktifkan hormon endorfin. Ketika hormon endorfin yang terjadi adalah pertama, tidak gampang sakit. Loh Bu, wong kira bahagia orang gampang sakit, orang gampang loro. Yang kedua, ketika bahagia orang tidak gampang lapar. Ayo, siapa nih kita dulu ada. Silakan lebih diberbahagiakan dirinya biar nggak gampang luwe. Yang ketiga, tidak gampang ngantuk. Orang itu kalau bahagia bawaannya fresh, semangat. Tapi tidak bahagia, lentak-lentuk kan Tuhan. Maka sahabat, ngapunten, panjenengan besok orang gila. Tahu orang gila? Tahu nggak? Orang gila itu ya bawaannya happy terus, bahagia. Meskipun nggak punya apa-apa, mereka bahagia Bu. Nggak punya sehelai baju, sepede, pelaku ngalor kidul turun dalan, karung guyu, mereka bahagia dan nggak pernah sakit. Meskipun turun dalan nggak gawe klambi, mereka nggak pernah masuk angin. Mereka apa? Ya cuma bahagia. Dan bahagia itu bisa distimulasi dengan senyuman. Senyuman yang seimbang. Senyum itu mungkin ujung bibir kanan dengan ujung bibir kiri ditarik ke atas. Harus seimbang. Kalau tidak seimbang, hati-hati. Jadinya senyum kecut. Senyum kecut. Coba jenengan cedok koncone. Disapa koncone. Mbak. Oh iya. Nah, cedok dulu re disapa. Heyo. Oh iya. Nah, senyum apa itu? Senyum kecut. Senyum yang tidak seimbang itu tidak bisa menstimulasi endorfin pada diri kita. Jadi kalau senyum sahabat, bibirnya ditarik ke atas secara seimbang. Dan untuk menghasilkan hormon endorfin itu ada proses kimiawi yang berjalan minimal 7 detik. Jadi senyum, oh cepet-cepet. Kalau sudah seimbang ditahan 7 detik. Senyum. Sekarang kita praktek ya. Senyum yang seimbang, yang ikhlas. Saya hitung 7 detik. Semua senyum. 1, 2, 3, 4, 5. Subhanallah. Tepuk tangan buat ibu yang sedoyo. Subhanallah, itu tadi kontrak belajar kita nih. Yang pertama, luruskan niat. Sudah diluruskan niatnya? Apa niatnya? Tolabul ilmi. Yang kedua, HP di silent. HP ini pun di silent Bu. Terima kasih. Kemudian bahagia. Semua sudah tampak bahagia. Dan kemudian aktif. Sekarang kita masuk ke materi konsentrasi. Lanjut. Strategi dakwah Rasulullah. Lanjut. Pengertian dakwah. Apa sih jenis dakwah? Pengertian dakwah secara bahasa berasal dari kata da'aya dakwah yang artinya memanggil, mengajak atau menyeru. Secara istilah, dakwah adalah kegiatan untuk mengajak dan menyeru manusia kepada Islam agar manusia memperoleh jalan
yang diridhai Allah dunia dan akhirat. Lanjut Mbak. Sekarang pertanyaannya sahabat, dari mana kita mulai dakwah? Kira-kira lo, dakwah ini dimulai dari mana? Diri kita sendiri, tidak di nafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau sudah kita mulai dari diri kita sendiri, kita lanjutkan kepada orang-orang terdekat, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga terdekat, santri-santri kita lanjutkan kepada jamaah kita. Jadi harus kita mulai dari diri sendiri. Ngapunten, yang ada di sini semua sudah menikah, sudah berkeluarga sedoyo nggih? Kalau ada yang belum, kita doakan semoga disegerakan. Ini penting sahabat. Ketika kita sudah berkeluarga, punya anak, punya istri, punya suami, gitu. Ketika kita berdakwah, dahulukan urusan rumah. Selesaikan dulu apa yang ada di rumah. Kalau yang di rumah sudah selesai, baru kita lanjutkan urusan umat. Ini penting. Ada cerita, ini cerita fakta, bukan fiksi. Ini terjadi di Bangkalan. Cerita ini ngeten. Pada waktu itu ada proyek pelebaran jalan. Nah, proyek ini melewati pemakaman, kompleks pemakaman. Akhirnya pemakaman itu harus dipindahkan. Nah, ketika kuburan digali, ada sebuah makam. Ketika digali, itu jasadnya masih utuh, sahabat. Padahal sudah dikubur berpuluh-puluh tahun. Jasad itu adalah seorang perempuan. Dia bukan fatayat. Dia bukan fatayat. Tapi dia seorang muslimah. Tapi jangan khawatir, sebelum jadi muslimah pasti beliaunya jadi fatayat kayak jenengan. Ya. Ketika kafannya dibuka sahabat, subhanallah, wajahnya putih bersih, senyum. Mayatnya itu tersenyum, Bu. Koyo dene seakan-akan dia itu bukan muslimat, tapi seakan-akan dia itu seorang fatayat. Cantik kayak jenengan ini loh, Bu. Padahal beliau meninggal dalam kondisi sudah muslimat, sampun sepuh. Kalau sudah fatayat, ngapunten umurnya kan sudah agak udah ya. Mereka sudah sepuh. Tapi ketika beliau wafat, dibuka kafannya, ternyata kembali muda, belia kados panjenengan. Siapa orang itu gerangan? Ternyata, Bu, selidik punya selidik. Ternyata orang itu dulu ketika hidup dia adalah seorang ketua, seorang pimpinan ranting. Seorang pimpinan ranting muslimat, ranting loh, bukan pimpinan PC, bukan pimpinan PAC, tapi pimpinan yang paling rendah dalam kepengurusan. Iya dong, ranting paling rendah ya. Tapi meskipun begitu sahabat, beliau sangat aktif di kegiatan muslimat fatayat. Setiap ada kegiatan muslimat fatayat ikut. Itu beliau. Begitu beliau aktifnya, namun beliau selalu meninggalkan rumah dalam kondisi beres. Begitu pamitan karo garwane, Pak daharane wonten mriko. Unjukane kopi niki, udute niki. Wis cemepak semua. Begitu juga dengan kebutuhan anak-anaknya wis dicepakno. Jadi begitulah, Bu, ketika kita aktif di kegiatan apapun, terlebih dahulu untuk urusan rumah diselesaikan. Panjenengan yo kudu ngono, ojo sampai dengan aktif nang fatayat tapi omahe ditokne berantakan. Ketika mau kita aktif di kegiatan luar, terlebih dahulu bereskan rumah. Ya sahabat nggih, kalau panjenengan pengen sedo dalam kondisi husnul khotimah, pengen nanti begitu meninggal jasadnya utuh, bahkan kembali muda lagi, maka berdakwah. Syiar Islam, ya apa carane? Yuk aktif di kegiatan muslimah fatayat. Ngoten
nggih sahabat nggih. Jadi kembali lagi ibda bin nafsik. Ketika kita berdakwah harus dimulai dari diri sendiri. Contoh saja, ketika panjenengan ngisi majelis taklim, jenengan menyampaikan materi tentang bahaya riba, tentang larangan riba. Lah ngono lho, jenengan masuk nang majelis, bar ngisi linggo rasani jamaah. Kira-kira jamaah kan rasa-rasa apa mboten? Melu rasa. Jadi harus diperbaiki diri kita terlebih dahulu. Ketika panjenengan Bu berdakwah tentang pentingnya menutup aurat. Nah panjenengan dhewe nek nutup aurat nek berwayah fatayatan. Engko lek wayah shopping, wayah healing sing digawe kambine anake. Akhirnya kaya nongko di brosong. Menonjol di sana sini. Akhirnya apa kata jemaah? Sawang entuk bunyai. Nek ceramah koyok ngono, bae tingkah lakune koyok ngene. Akhirnya apa yang disampaikan tidak bisa diterima oleh jamaah. Ngoten nggih sahabat, tidak dinafsi. Lanjut. Strategi dakwah Rasulullah. Bagaimana sih cara dakwah Rasulullah? Dakwah itu yassiru wala tu'assir. Dakwah itu permudah sahabat, jangan dipersulit. Nggih. Ojo ngel-ngel. Ngapunten, biasane lek musim mulutan, musim Isra Mi'raj, itu ibarat apa? Dakwah itu dibuat abad. Ya apa abad? Untuk dakwah, untuk syiar Islam harus nyewa audio, nyewa sound system, gitu mulutan, sok mirat teman guys. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau memang itu diniati untuk syiar, yeah. Tapi usahakan jangan sampai memberatkan jamaah. Kanjeng Nabi itu sahabat, ketika dihadapkan dua pilihan, beliau selalu memilih yang paling mudah, yang paling ringan. Itu Kanjeng Nabi. Contoh saja, ketika Kanjeng Nabi dikasih kewajiban untuk sholat, Kanjeng Nabi memilih yang paling ringan, yaitu sholat 5 waktu. Karena Kanjeng Nabi tidak ingin memberati umatnya, dan bisa jadi memang Kanjeng Nabi tahu bagaimana karakter umatnya. Ya apa karakter umatnya Kanjeng Nabi? Ya kaya kula jenengan ngene iki lho Bu. Wis sholat dipermudah, diperingan, ngono sik ngasep. Itu 5 waktu. Dan oleh 50 waktu. Wis abot ora kelakon. Jadi kalau kita berdakwah permudah. Pernah juga Kanjeng Nabi ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ketika puasa Ramadan, saya itu pernah meniduri istri saya." Nah, poso-poso meniduri istrinya. Berhubungan maksudnya. Berhubungan dengan istrinya gitu. Ya apa Kanjeng Nabi? Ya udah gini, kamu bayar puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan saja loh bolong loh ya Rasul. Boro-boro 2 bulan mana tahan? Ya, kuat borong mulai. Sawulane jebol apa mana bulan. Ya udah wes kalau gitu bayar kafarat, bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Ya Rasul, bagaimana ngasih makan orang miskin? Saya sendiri kilo miskin. Bagaimana saya akan ngasih orang lain? Ya udah, nyok, tak kasih gandum. Sekarang kamu cari orang termiskin di desamu, kasih ini kepadanya. Wah, kalau itu nggak usah nyari ya Rasul, karena orang yang paling miskin di desa saya itu ya saya. Ya apa Kanjeng Nabi? Ya udah, ini gandum untuk kamu, selesaikan urusan. Bayangkan sahabat, seperti itu loh Kanjeng Nabi mempermudahkan umatnya. Kanjeng Nabi saja mempermudahkan umatnya, masa awake dhewe arep pengen ngal-ngal jamaah
Engko lek terlalu ngengel jamaah, khawatire jamaah pindah ikut golongan sana, ikut minhum, mana bahayanya. Ngoten nggih? Kemudian yang kedua, dakwah itu mengajak, jangan memerintah. Kira sahabat, dakwah itu ngajak, ojo merintah. Ceramah itu gampil, ngapunten, ceramah itu gampang. Pokok iso ngomong cacit-cacit wis ceramah. Ceramah itu mudah, tapi yang susah adalah menjadi uswah, menjadi teladan itu sing angel. Percados enggak jenengan? Oke, sekarang coba kita buktikan. Ikuti perintah saya. Oke, dimireng nih, ikuti perintah saya. Pegang telinga kanan. Kupingnya dewe-dewe. Aja kupingnya kancane, nggih. Pegang telinga kanan. Sudah? Pegang kepala. Pegang dagu. Dagu, nggih. Bu, perintahin kula napa panjenengan pegangi ngene iki apa perintahin? Dagu. Kula perintahin jenengan nyepok dagu kok sing ngoten kok bantuk. Nyapa? Kenapa? Kenapa yang karena saya menyontohkan megang dahi. Ini bukti sahabat bahwasanya orang itu lebih mudah menirukan apa yang kita lakukan daripada memperhatikan apa yang kita bicarakan. Ngati-ngati, kalau jadi dai ya, kudu siap menjadi uswah. Mergo jamaah panjenengan iki sing disawang tingkah lakune jenengan, kudu omongane jenengan. Sing ngati-ngati. Di rumah pun juga gitu. Ketika anaknya waktu sholat diopek-opek akan sholat. Wahai salat, ayo jangan salat. Esane jangan lo, jangan kuping kerupuk atau kuping pergantolan wajah. Nah, lagu-lagu ibu, syairnya ibu kalau malah anak kan gitu. Kuping apa gantolan wajah. Ini loh Bu ya, ketika panjenengan kopek-kopek anaknya, ngongkon anaknya sholat, ngono lho, sing jenengan cadak kok remote nyetel TV, kira-kira sahabat, anak jenengan iki kok budal sholat apa budal ndelok TV? Budal ndelok TV, mergo melu-melu ibuke. Ngoten nggih sahabat. Jadi jangan perintah, ajak. Cah bagus, ayo sholat. Jenengan agi-agi dan wudu. Pokoknya jenengan wis wudu, anak ibu sholat dolanan dan jenengan ibu wis wudu. Cepet-cepet. Nah, gitu. Cah ayo ngaji. Jenengan yo wudu dan buka aneh. Begitu selesai ibu buka Quran, anak gitu ya cepet-cepet dan mundur Al-Quran. Sekali lagi, ketika kita berdakwah mengajak, jangan memerintah. Ngoten nggih sahabat? Kita lanjutkan. Gembira. Iki lho Bu. Ketika berdakwah itu harus menggembirakan. Gunakan bahasa-bahasa yang gembira, bahasa-bahasa yang adem di rumahnya penak. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif, yang manas-manasi, yang menjelekan kelompok sana kelompok sini. Jangan. Dulu ketika Rasulullah, di zamannya Rasulullah, kalau ada sahabat mau pergi berdakwah, pesan pertama yang disampaikan Rasulullah adalah sampaikan dengan kebahagiaan, jangan dengan kesedihan. Karena Islam itu kabar gembira, sampaikan dengan kegembiraan. Jadilah Islam yang ramah-ramah, jangan menjadi Islam yang marah-marah. Ketika berdakwah Bu, bitahin wajahin, tampakkan wajah yang menyenangkan. Ojo jenengan dakwah kok mecucu, metututai. Jane iki lho, punya ini kok metututai. Jane iki mikirne umate, apa mikirne apa kurang kandel. Jadi kalau berdakwah ditahir wajahnya dengan wajah yang menyenangkan. Ngoten nggih sahabat? Kemudian
zamannya. Ketika kita berdakwah, kita harus tahu siapa audiensnya. Kita akan berdakwah di depan siapa? Di depan kaum kolonial kah? Atau di kaum milenial kah? Kolonial itu kaum simbah. Atau mungkin di depan anak-anak. Kita harus tahu, karena beda audiens, beda bahasa yang kita sampaikan, beda bahasa yang kita gunakan, beda juga tema yang kita sampaikan. Kita ambil sampel ketika panjenengan mau berdakwah di depan anak-anak muda di kaum milenial. Kaum milenial itu karakternya tidak seperti orang tua. Karakter mereka semangat, menggebu-gebu, aktif dan kritis. Saking kritisnya, anak muda zaman sekarang itu tidak bisa Bu dimasuki dengan kekerasan. Dimasuki dengan cara keras tidak bisa. Mereka didikte, tidak suka, tidak demen. Dituntut kan kira tidak demen. Terus anak muda itu bagaimana? Harus kita ajak diskusi. Karena kalau kita memaksa mereka, dipaksa kamu harus baik, kamu harus benar. Hati-hati. Bisa jadi mereka menuruti kita berperilaku baik, tapi dengan setengah hati. Ini bahaya kalau sampai anak-anak kita berperilaku baik tapi setengah hati. Karena ini bisa menjadikan mereka menjadi manusia yang munafik. Di depan orang tuanya baik, di depan guru-gurunya anteng, gitu. Tapi ketika dia sendiri di dalam rumah masuk kamar dikancing ceklek, jumlah HP, browsing, buka-buka selancaran, bisa jadi mereka yang dibuka sekendanda. Nah, khawatirnya seperti itu. Jadi ketika kita berdakwah dengan anak muda, dengan kaum milenial, ajak aja mereka diskusi, ngobrol, gitu. Kalau kita sudah menunjukkan kepada mereka mana yang baik, mana yang buruk, beri kebebasan kepada mereka. Biarkan mereka memilih secara merdeka, memilih dengan sepenuh hati. Karena kalau mereka memilih dengan sepenuh hati, maka dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka berada, mereka tetap akan berakhlak dulu karimah, meskipun di situ tidak ada sisi TV. Ketika Rasulullah, di zamannya Rasulullah itu memanggil umatnya sahabatku, memanggil murid-muridnya sahabatku. Kenapa Rasulullah kok memilih kata sahabat daripada umatku? Karena ketika memilih kata sahabat itu secara psikologis sudah mempengaruhi mereka, sudah ada kesan dekat, ada rasa kesetaraan. Sehingga apa? Islam yang disiarkan Kanjeng Nabi lebih diterima dengan sahabat karena terasa lebih mudah, asik, setara. Sehingga pernah di masa-masa tertentu Rasulullah dawuh, antum a'lamu bi umuri dunya. Bisa jadi dalam hal urusan duniawi, barangkali urusan dagang, urusan pertanian, kamu lebih pintar daripada aku. Nah, Rasulullah dawuh seperti itu. Jadi hubungan Rasulullah dengan sahabat itu saling belajar dan saling mengajar. Ono kalane Kanjeng Nabi belajar dari sahabat dan ono kalane sahabat belajar dari Kanjeng Nabi. Dengan begitu, dengan Kanjeng Nabi melihat karakter sahabat bagaimana, situasi saat itu seperti apa, sehingga Kanjeng Nabi bisa mensiarkan Islam dengan baik dan mudah diterima oleh umatnya. Kemudian sabar, kira sahabat. Dakwah itu kudu sabar. Ojo sembrono, ojo gampang gelo. Coba sekarang kita bayangkan ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun. Bayang no Bu, dakwah kok 950 tahun. Lah ngono lho pengikutnya medur 80 sekian lho. Saya bayangkan kalau di masa itu ada media sosial, ada medsos, Nabi Nuh itu nggak centang biru. Ngecasnya Nabi Nuh nggak centang biru. Karena kalau centang biru minimal berapa follower? 100, 1000 ya apa? Berapa? Ketika
dino followernya ke 80 sekian, nggak centang biru. Tapi Nabi Nuh sabar, tetap konsisten, tetap berdakwah. Dan berdakwah itu sahabat, tidak harus face to face seperti ini. Apalagi sekarang di zaman modern ini ada media sosial. Kita bisa berdakwah lewat situ, lewat YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Dan itu justru lebih mudah, lebih gampang. Kalau face to face seperti ini, kita harus undang, ya toh? Undang jamaah itu ya angel-angel, penak, angel apa? Aktivitas kita, kesibukan kita berbeda-beda. Kadang sing teko titik, kadang sing teko akeh. Engko lek wis rawuh, durung kedaharane, durung kok ombene piye. Berat kan? Sebenarnya lebih mudah ketika kita pakai media sosial. Kita bisa berdakwah dari rumah. Nggih. Tegur paitan HP, cuma paitan HP loh ya. Paitan HP, kalau apa biasanya sing suaranya jadi keras itu nggih. Itu kita sudah bisa berdakwah. Bahkan bisa dijangkau oleh lebih banyak komunitas, lebih banyak orang bisa menjangkau dakwah kita. Jadi eman-eman kalau media sosial tidak kita gunakan. Ngoten nggih sahabat. Saya itu juga punya TikTok. Saya juga punya YouTube. Saya berusaha siar di situ. Meskipun kadang buat TikTok orang sing delok, tapi saya berusaha sabar. Enggak apa-apa orang sing delok, yang penting Gusti Allah mirsani. Allah tahu saya niat untuk siar. Saya buat YouTube, tak share di grup jamaah. Jamaahku orang sing like, orang sing subscribe, lo ya enggak masalah. Yang penting Allah like. Betul nggak sahabat? Apa maneh panjenengan yang profesinya guru, biasanya lek si anak-anak ngapunten tingkah lakune ngono kae. Kadang karo gurune nyepek lekno gitu. Itu kita juga harus sabar. Ojo kemudian sudah wah murid kurang ajar, ada sopan santun, tidak langsung awak ora sukses. Jangan. Kita doakan, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Siapa tahu kelak mereka lah yang meneruskan dakwah kita. Betul nggih sahabat? Ini cara dakwah Rasulullah. Kemudian lanjut. Setelah kita tahu bagaimana cara dakwah Rasulullah, pertanyaan terakhir sahabat. Pertanyaan terakhir. Kapan kita mulai dakwah? Lek awak dhewe seru ilmune, jadi nggih, ilmunya sudah tahu. Sekarang pertanyaan, kapan kita mulai dakwah? Nggih, dakwah kita mulai dari sekarang. Ora usah nunggu sesuk, mungkin ndak perlu. Mulailah sekarang. Dari hal-hal kecil. Ora usah mulu-mulu sik. Aku arep mulai dakwah, arep tak mulai misi takbir apa takbir kabar. Nah, terlalu mulu-mulu itu nggih. Ibaratnya ketika kita mau berjalan menempuh perjalanan 100 kilo pasti diawali dengan satu langkah, gitu Bu. Kita ibaratkan ketika panjenengan mau melukis di kanvas besar, pasti itu diawali dengan satu goresan, satu goresan kontinu, dua goresan kontinu sampailah terbentuk lukisan yang maha indah. Jadi ketika dakwah tidak usah muluk-muluk dhisik. Kita mulai dari yang terkecil. Ngisi di majelis taklim terdekat, tidak apa-apa. Ngisi taklim ketika ada apa arisan tingkat RT juga bisa. Dari hal-hal seperti itulah. Bisa jadi iso jalanan songko kulino karena kita sering belajar dakwah. Bisa jadi kita malah mahir. Engko wis mahir malah diundang kono rene. Kemudian ketika kita mulai dakwah, ora usah nunggu lek menguasai banyak hal. Enggak perlu. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun itu cuma satu ayat. Wis to Bu. Dengan duwe ilmu apa wae sekiranya itu bermanfaat sampai no
tularno ning wong liya, aja mok mek dhewe. Meskipun jenengan isane mek gur ngaji alif bata, sampaikan tularno paling ndak ning anak-anak tangga-tangga niki. Nanti Bu, ketika anak jenengan mau warai ngaji, ngan warai sopan santun, ngan warai masak, ngan warai hal-hal baik. Suatu saat mereka menikah. Kalau sudah menikah, insya Allah punya anak. Nah, itu ada cucu gitu. Kau menikah, ada cicit dan seterusnya. Bayangkan Bu, ilmu itu merupakan sedekah jariah yang tidak terputus. Meskipun kita sudah meninggal. Nah, jenengan ketika menularkan ilmu tentang apa saja itu meskipun jenengan sampun sedo, ilmunya tetap akan nyampe nang jenengan. Bayangno Bu, dan oleh penak ketika jenengan nang alam kubur ungkang-ungkang karo kipas-kipas pahalane wis bodho mrutu dhewe. Jadi monggo semuanya untuk menjadi daiyah. Menyampaikan apa saja itu kita sampaikan kepada masyarakat supaya bermanfaat. Ingat, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu niku bune ora kok manfaat nek kaya dene cerita sing ora ana buahe. Ngoten Bu nggih. Sudah panjang kali lebar. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, buat kula jenengan. Kalau wonten lepate kula nyuwun ya, punten. Wonten nggih sahabat? Kurang langkung seperti itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.